subscribe, nyalakan notifikasi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dr. Mom. Di video kali ini, aku akan sharing ke kalian apa aja isi tas bersalin aku. Karena ini adalah kehamilan pertamaku, jadi ini juga pengalaman pertamaku nyiapin tas bersalin. Kebanyakan aku lihat dari internet dan juga review-review orang, dan aku juga nanya-nanya ke orang yang udah pernah bersalin, kira-kira apa aja yang perlu untuk dibawa. Oke, sekarang kita mulai buka satu-satu, mulai dari tas yang pertama. Di tas ini isinya kebanyakan perlengkapan untuk bayi. Di sini aku bungkus-bungkusin pakai plastik supaya lebih enak nyusunnya dan juga supaya lebih steril. Nah, di sini aku bawa beberapa macam barang. Kita bahas satu-satu. Yang jelas, yang pertama aku bawa set baju bayi. Di sini aku bawa 4 set untuk persiapan. Dalam tiap-tiap satu set baju bayi ini isinya antara lain bedong yang pertama, kemudian satu setel pakaian atas bawah, kemudian ada popok juga, kemudian ada topi, sarung tangan, dan sarung kaki. Aku bawa 4 set baju bayi untuk persiapan karena nanti kita nggak tahu berapa hari ada di rumah sakit, jadi aku bawa 4 set sekalian. Baju-bajunya aku plastikin supaya lebih steril dan juga supaya lebih mudah ngasih ke suami waktu pertama kali lahir itu. Jadi suaminya nggak bingung mau ngambil baju yang mana, langsung dikasihin aja satu set dalam plastik. Kemudian di pouch selanjutnya aku isi perlengkapan mandi, isinya antara lain satu waslap, ada satu perlak, kemudian satu handuk. Pouch selanjutnya masih peralatan mandi. Di sini aku bawa dalam satu pouch ini isinya ada sabun yang khusus untuk bayi, udah sekalian badan dan shampoo juga. Terus ini ada baby oil, ada minyak telon, kemudian ada cologne, ada lotion. Terus ini ada sisir. Kemungkinan yang akan aku pakai cuma 2 ini sih, karena yang ini seperti yang udah aku jelaskan di video sebelumnya, aku nggak akan banyak-banyak ngoles-ngolesin kayak lotion, baby oil, minyak telon, ataupun cologne ke bayiku, karena kulit bayi itu masih sensitif dan lebih mudah teriritasi kalau misalkan terlalu banyak yang dioles-olesin ke kulit, apalagi bedak. Nah, itu udah jelas nggak akan aku bawa karena bedak itu nggak penting dan serbuk-serbuknya bisa mengganggu pernafasan. Jadi kalaupun cuman bawa ini aja itu nggak apa-apa. Dan untuk menghangatkan bayi itu nggak perlu pakai minyak telon ya, sebetulnya cukup dengan pakai bedong yang hangat, pakai selimut yang hangat, pakai topi. Nah, itu udah cukup untuk menghangatkan bayi. Lalu di pouch selanjutnya aku juga bawa popok. Selain popok yang aku masukin ke set 4 baju tadi, aku juga siapin popok yang di luar set itu. Karena aku lebih banyak pakai popok instan, jadi di sini aku lebih banyak komposisi popok instannya. Di sini ada 15 popok instan, sama ada popok kainnya cuman bawa 6. Jadi total untuk popok instannya aku bawa ada 19 dan popok kainnya aku bawa cuma 6. Kalau teman-teman lebih sering pakai popok kain, mungkin nanti bisa disesuaikan. Untuk popok kainnya bawa lebih banyak dibandingkan popok instannya. Selanjutnya aku bawa kapas bulat, kemudian tisu kering sama tisu basah. Untuk cebokin bayi aku lebih sering pakai kapas bulat dan air hangat nantinya. Untuk tisu basahnya aku pakai kalau misalkan di tempat umum, misalkan di perjalanan pulang tuh misalkan susah nyari air, baru aku nanti pakai tisu basahnya. Itu dia tadi isi tas yang pertama, semuanya isinya perlengkapan bayi. Sekarang kita next ke tas yang kedua. Untuk tas yang berikutnya aku pakai koper. Di bagian yang ini aku taruh perlengkapan bayi yang tadi belum sempat masuk di tas yang sebelumnya, dan di bagian sini aku taruh kebanyakan isinya baju-bajuku. Sekarang kita bahas satu-satu mulai dari bagian yang ini.
Di pouch pertama aku bawa Softtek Maternity. Di sini aku bawa sekitar 15 untuk kira-kira 3 hari. Nanti kalau misalnya kurang, aku mungkin akan beli di sana. Selanjutnya, karena sekarang masih masa pandemi corona, jadi aku juga bawa masker untuk aku dan suamiku. Aku bawa banyak sekalian, mungkin gak akan sebanyak ini sih, tapi di sini aku bawa banyak sekalian untuk jaga-jaga. Aku bawa sekitar 40 masker. Untuk face shield di sini aku nggak bawa, cuman kalau teman-teman ada yang mau bawa itu nggak apa-apa sih, sebetulnya lebih untuk proteksi juga. Terus untuk face shield bayi itu juga beberapa ada yang bawa ya, cuman kalau aku kebetulan belum beli, dan kalau misalnya terpaksanya sampai lahiran nanti belum ada, aku juga nggak apa-apa nggak bawa face shield bayi, karena kalau bayi itu kan yang paling penting dijaga dari kerumunan. Dan kalaupun face shield itu juga bukan perlindungan utama, karena itu hanya melindungi dari droplet jarak dekat gitu. Jadi yang paling utama tetap dijauhkan dari kerumunan orang-orang yang ramai. Dan lagi pula ketika masa pandemi corona juga nggak boleh ada yang jenguk. Jadi sementara aku belum beli face shield bayinya, cuman kalau teman-teman mau bawa boleh juga. Jangan lupa bawa hand sanitizer karena sekarang masih masa pandemi corona, dan ini termasuk perlengkapan yang wajib kudu dibawa, jangan lupa. Selanjutnya aku bawa alat pumping. Di sini alat pumpingku memang agak ribet dan banyak karena aku pakai pumpingnya yang digital dan itu dual pump. Jadi di sini di kantong yang ini aku ada 2 set, ada corong selang, 2 set corong selang konektor. Terus di kantong yang satunya lagi isinya alat pumpingnya, ada charger juga, sama ada kantong asinya. Oh iya, di sini juga ada cup feedernya juga sekalian. Cup feeder itu nanti dipakai kalau misalnya terpaksa banget nggak bisa menyusui secara langsung. Kan kita kan nggak tahu ya kondisinya nanti waktu di rumah sakit itu seperti apa. Kita kan berharapnya bisa menyusui secara langsung. Nah, kalau misalkan ada kondisi yang membuat kita nggak bisa menyusui secara langsung, harus diperah gitu, nanti aku nggak mau pakai botol dot. Aku nanti berencana untuk pakainya cup feeder. Jadi di sini aku bawa cup feeder sekalian. Dimasukin sini, dan yang udah masuk sini ini udah steril, jadi udah aku cuci pakai sabun khusus cuci perlengkapan bayi, dan udah aku sterilin dengan direndam di air hangat. Jadi yang di sini udah nggak aku buka-buka lagi karena udah steril. Selanjutnya aku bawa breast pad. Ini fungsinya untuk menahan supaya air susunya itu nggak rembes yang di payudara itu. Cuman nggak tahu nanti kepake atau enggak, karena kalau masih awal-awal tuh katanya asinya tuh belum banyak. Nah, ini buat jaga-jaga aja. Selanjutnya aku bawa bantal anti peyang, dan di sini ada mainan untuk hiasan nanti kalau untuk foto-foto di box bayinya. Kalau yang ini nggak wajib dibawa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen foto-foto dan kepengen bawa aksesoris, instrumen-instrumen, nah boleh bawa boneka-boneka atau mainan yang kira-kira nanti bisa ditaruh di box bayi. Sebetulnya ada satu perlengkapan lagi yang gak aku masukin ke tas karena ini space-nya besar, jadi nanti aku bawa di luar. Ini letterboard juga untuk kepentingan foto-foto di box bayi. Nah, isinya ini, jadi nanti udah huruf-hurufnya kita bisa tempel-tempel di sini. Ini udah aku susun sebelumnya ya. Di sini ada nama bayi aku, terus di sini ada beratnya, panjangnya, tanggal lahirnya. Ini sih bebas isinya, terserah mau diisi apa, sesuka hati teman-teman. Dan ini juga nggak wajib, cuman kalau yang pengen biar foto-fotonya lebih lucu, terus pengen kasih letterboard, itu bisa nanti bawa ini. Selanjutnya aku bawa apron menyusui untuk menutupin bagian dada waktu menyusui si baby. Kemudian aku bawa gendongan instan untuk gendong bayinya waktu pulang. Beberapa ada yang suka juga pakai selimut topi ketika pulang. Nah, kalau aku karena belum beli selimut topi, jadi aku bawanya gendongan yang instan. Dan ini aku rasa udah cukup karena udah cukup hangat. Terus nanti bisa ditutupin bedong juga. Terus nanti kepalanya juga bisa ditutupin topi yang kita bawa. Di bagian ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian yang satunya. Di tas ini kebanyakan isinya perlengkapan bajuku. Di sini aku bawa ada 2 kain jarik, terus aku bawa korset, terus aku bawa handuk.
Kemudian ada baju lengan panjang dengan kancing supaya nanti memudahkan kalau misalkan harus ada pasang infus, tapi nggak tahu sih ini nanti dipakai apa enggak, karena nanti kayaknya aku bakal lebih banyak pakai daster busuinya daripada yang ini. Cuman aku bawa ini buat jaga-jaga, sama bawa rok juga. Dan yang gak kalah penting, aku juga bawa jilbab instan 2. Buat teman-teman yang berhijab nih, jangan lupa wajib bawa hijab instan supaya nggak ribet ya di sana pakai kerudungnya, harus yang pakai peniti. Dan jangan lupa untuk bawa perlengkapan sholat seperti mukena. Selanjutnya aku bawa daster muslimah lengan panjang 3, dan jangan lupa ada kancing di depannya supaya memudahkan untuk menyusui. Selanjutnya aku bawa baju untuk pulang. Di sini aku bawa bajunya yang busui juga, yang depannya itu mudah dibuka. Terus ada ciput juga sama kerudung. Oke teman-teman, itu dia tadi isi dari koper aku. Sekarang kita lanjut ke tas yang satunya. Mulai dari bagian depan, di sini aku isi tongsis untuk foto-foto dan dokumentasi nanti. Jadi lebih mudah karena kan kita cuma berdua di rumah sakit, jadi susah kalau minta tolong ke orang. Jadi aku persiapan bawa tongsis. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di bagian pouch ini aku isi pakaian dalam suamiku. Terus di bagian dalam sini ada pouch juga warna putih, aku isi pakaian dalam aku. Terus di kantong yang kecil ini aku isi plastik-plastik untuk naruh baju-baju kotor. Di sini aku juga bawa sisir, terus ada parfum suami, terus ada peralatan mandi. Ini aku beli yang travel, jadi udah enak, nggak perlu ribet. Ini yang punya aku, ini yang punya suami. Terus bawa sabun cair yang kecil sama sampo yang kecil. Oke, itu isi dari kantong yang bagian ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di sini ada pouch isinya make up aku. Terus di bagian yang untuk tempat naruh laptop ini isinya persyaratan-persyaratan administrasi yang perlu dibawa. Administrasi yang perlu dibawa di dalam ini ada kartu keluarga, terus ada buku nikah, terus ada buku hamil. Kebetulan di daerahku itu wajib menyertakan rapid test yang non reaktif. Jadi di sini udah termasuk surat rapid testnya juga. Cuman itu tergantung daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman harus tanya di daerahnya itu, di rumah sakitnya itu harus ada surat keterangan rapidnya atau enggak. Sama jangan lupa bawa BPJS dan KTP. Cuman BPJS sama KTP itu karena udah biasa ditaruh di dompet, jadi nggak aku masukin ke sini. KTP suami istri dan juga BPJS istri. Dan kalau bisa semuanya itu udah difotokopi dan fotokopiannya udah sekalian ditaruh di sini. Nah, di bagian yang dalam terakhir ini isinya semua pakaian suami. Mulai dari kaos, celana, sarung, handuk, terus selimut juga ditaruh di sini. Itu dia tadi isi tas bersalin aku, dan ada beberapa yang belum masuk ke tas dan baru dimasukin saat hari H-nya. Itu contohnya kayak dompet, handphone, charger, terus mungkin skincare juga belum masuk. Terus kalau untuk suami mungkin belum masuk juga kayak deodoran, untuk cukur-cukur kumis. Nah, itu nanti sisanya masuk waktu hari H-nya. Oh iya, buat yang berjilbab juga jangan sampai lupa bawa perlengkapan peniti dan segala macamnya. Oke teman-teman, itu dia tadi isi tas bersalin versi aku. Dan mungkin setiap orang pasti akan berbeda-beda versinya ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Nah, di sini semoga bermanfaat dan bisa untuk pertimbangan teman-teman yang mau mempersiapkan tas bersalinnya. Sekian video aku kali ini tentang isi tas bersalin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi.